Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, pripun kabari hari Senin ini? Moga sampai semuanya sehat neng perantauan, muga-muga terhindar dari marabaya, muga-muga sampai dipermudah segala urusan nih sampai nggih Mbak. Amin ya robbal alamin. Kita doakan moga-moga sampai neng perantauan bisa sukses, duitnya terkumpul dan menjadi ladang barokah sama sampean. Moga-moga sampean kuwi terhindar dari bahaya di sekitar sampean maupun bahaya di kejauhan. Amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya sing ayu dhewe sesal mensupport channel iki. Nah, hari ini kita bakal membahas kasus. Sebenarnya ada beberapa kasus yang wajib kita bahas, tapi kasus yang lainnya besok aja ya Mbak. Ini kasus yang sudah agak basi. Batman, medona. Jadi kasus ini terjadi tanggal 28 Juni 2025 kan kawan. Nah, bagaimana tentang kasusnya? Silakan Mbak-mbak semuanya didengar sampai habis, dan tolong juga iki yang terakhir pembahasan tentang undang-undangnya, bagaimana ketika kita atau mungkin teman kita memiliki kasus yang sama dengan kawan kita ini. Jadi gak usah lama-lama Mbak, gak usah basa-basi, silakan ditonton video ini sampai habis hanya di channel ini. Oke Mbak, ini kejadiannya tanggal 28 Juni 2025 di daerah Mawan Island Park, di mana jam 5:39. Nah, majikan ini memiliki pekerja atau PRT asal Indo sing umure 44 tahun. Nah, sore itu biasanya kan kita tahu ya, lek sore-sore iki pasti mbak-mbak iki kegiatannya adalah perang ning dapur. Jadi hari itu, sore itu Mbak lagi perang di dapur, lagi mempersiapkan makanan untuk majikan. Nah, majikan nih jam-jam segitu pasti juga baru pulang kerja Mbak. Kemudian majikan ini meminta Mbak atau mungkin majikan sendiri ini menyalakan AC Mbak. Nah, ketika menyalakan AC, di AC tersebut iki ada gangguan Mbak, mungkin ada bising lah Mbak ketika dinyalakan, kemudian kotor juga. Jadi dia tuh menimbulkan bau yang nggak sedap ketika AC itu di-on-kan. Nah, mengetahui AC-nya kotor dan menimbulkan bising atau mungkin nah, iki bosnya nyuruh Mbak iki untuk membersihkan AC, padahal kuwi wektune adalah mau makan malam. Mbak iki lagi perang neng dapur. Nah, ketika menyuruh Mbak iki membersihkan AC yang tinggi, ya secara otomatis Mbak iki kan nggawa tangga Mbak. Tangga iki milik majikannya, karena rata-rata di setiap rumah majikan kita kuwi ada tangga. Lek majikanku Mbak kuwi ada tangga 2 dulu. Nek majikan sampean kira-kira di dalam rumah ada berapa tangga Mbak? 1, 2, silakan komen. Nah, Mbak iki akhirnya ngambil tangga di tempat majikannya. Nah, tangga itu Mbak dibuat bersihin AC. Mbak bersihin AC yang kotor tadi iki tidak ngelap pakai tisu kering kemudian kain basah atau mungkin tisu basah atau sabjikan, enggak Mbak, mungkin dia ini membersihkan dengan air juga. Nah, kita kan bisa ngelihat ya Mbak, bagaimana wong tukang AC-AC yang gini Hongkong, kui kan bersihkan memakai air yang disiramkan, kemudian ya kayak disemprotkan. Mungkin Mbak Iku juga memakai air, sehingga kui tangannya basah, kemudian AC-nya juga ikut basah tanpa ditutupi plastik mungkin ya, akhirnya menimbulkan tegangan listrik di AC Mbak. Ya kuwi Mbak kaget karena kesetrum di tangannya. Dia kan pegangan AC, mungkin kabel di AC kuwi
ono sing konslet gara-gara air. Akhirnya mbak iku kesetrum, kaget, terus karena kaget akhirnya dia lepas ke pegangan. Nah kemudian jatuh mbak dari tangga. Bayangin aja mbak, berapa mbak itu, 2 meter ya mbak ya, paling 2 meter, kalau enggak 1,5 meter lah. Kalau tinggi sekitar 2 meter, kalau agak pendek ya 1,5 meter. Nah mbak itu jatuh dari tangga tersebut. Akhirnya dia mbak kena neng bagian cedera bahu kini. Terus ada tulang dia yang retak gara-gara jatuh dari ketinggian tadi. Nah mengetahui PRT-nya iki jatuh setelah membersihkan AC, secara otomatis telepon ambulan mbak. Ambulan datang pasti disertai dengan polisi, karena polisi pasti ngecek iki kecelakaan murni atau memang kecelakaan teledoran CC atau memang ada sangkut pautnya dengan pekerjaan majikan. Nah setelah polisi datang, kemudian ambulan itu datang, kemudian Mbak Ekwi dibawa ke rumah sakit Pamela Nederson Estens. Itu mbak bahasane, pokoknya ikilah mbak, sampean mboten dhewe lah. Nah dibawa ke rumah sakit ini, Mbak E dirawat di sana. Nah karena hari itu Mbak Ekwi jatuh di tempat majikan, secara otomatis diinterogasi oleh polisi. Ini kok bisa jatuh, bagaimana? Aku menyuruh si Cece ini membersihkan AC kuwi. Lah kuwi kena pindo mbak, karena opo? Harusnya AC kuwi yang membersihkan adalah ya tukang AC, pekerja AC sing profesional. Tapi kenapa menyuruh PRT-nya iki untuk membersihkan AC? Mungkin kalau cuma ngelap kuwi nggak masalah. Tapi kalau sudah membersihkan sampai membuka, kemudian sampai ngilangi kotoran-kotoran, sampai nyemprot nih dengan air, kuwi wis pelanggaran. Mungkin majikan, contoh nih Kak Jamonge kan ya, Kak Jamonge dalam AC kuwi dikeluarkan oleh majikan Anda, kemudian disuruh membersihkan Anda, kuwi nggak masalah. Biasanya mbak majikan kuwi kalau ngambil kayak Kak Jamong kuwi, kayak saringan di AC kuwi diambil, kemudian tugas Cece membersihkan, tugasku membersihkan, kuwi nggak masalah. Tapi kalau sampai disuruh naik untuk ngatasi bising AC Anda atau kotoran AC Anda, entah itu menggunakan air atau mungkin dengan serbet yang basah, itu bahaya. Akhirnya sampai terjadinya kecelakaan kerja. Nah, kalau sudah kasus seperti ini, maka majikan yang bisa dituntut, karena majikan pertama menyuruh PRT-nya yang bukan bidangnya, ini membersihkan AC yang tinggi sekali. Padahal tugasnya bukan untuk PRT, tapi tugasnya itu tukang AC mbak. Nah majikan bisa tuntut itu mbak, karena melanggar aturan kerja. Kemudian yang kedua, kalau majikan memutuskan kontrak kerja, majikan juga bisa kena, karena memang ada undang-undangnya. Ketika PRT kuwi terjadi kecelakaan kerja di tempat majikan, karena ada ganti rugi sesuai dengan pasal 282 Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk PRT asing di negara Hong Kong ketika mengalami cedera, sakit atau kecelakaan kerja di tempat majikan. Pertama, majikan harus segera memberitahu, atau pekerja itu harus segera memberitahu kepada majikan, kemudian majikan harus memberitahu kepada labor departemen. Kalau kecelakaan kuwi nggak fatal, maksimalnya 14 hari. Tapi kalau fatal seperti Mbak Ekwi, ini maksimalnya paling lama 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari, majikan itu bisa dituntut secara pidana mbak. Kemudian jika pekerja mengalami cacat atau kehilangan kemampuan, maka si USI nanti akan memberitahu majikan kalau PRT-nya iki mendapatkan ganti rugi atau perlindungan selama dia iki sakit. Oke,
Yang pertama, apa sih hak-haknya ketika mengalami kecelakaan kerja tempat majikan? Pertama adalah gaji selama cuti. Jadi kalau Mbak Iku sakit sebulan atau mungkin 1,5 bulan, tetap digaji oleh majikan, Mbak. Yang kedua, jadi seperti Mbak E tadi ya, udah jatuh, kemudian ada tulang dia yang retak, kemudian bahu dia iki cedera, secara otomatis majikan melaporkan ke COC. Nah, COC nanti ngecek Mbak kondisi PRT iki, kemampuan kerjanya menurun atau mungkin bisa pemulihan atau enggaknya. Nah, seketika ada penurunan di dalam kinerja dia karena cacat tadi, maka IOC ini akan mengeluarkan ganti rugi dalam kurung 21 hari yang harus dibayarkan oleh majikannya. Kemudian yang ketiga, biaya pengobatan atau rawat inap, rawat jalan, iki perawatan inap itu biasanya kan 300 atau 370, kuwi semuanya ditanggung oleh majikan ya melalui asuransi. Jika tidak ada asuransi atau kalau asuransinya sudah habis, entah itu majikan ngambil setengah bulan, setahun, nah majikan tetap harus memberikan biaya-biaya pengobatan secara gratis kepada PRT tadi yang mengalami kecelakaan di tempat dia bekerja. Nah, iki kan COC kan sudah mengeluarkan ya Mbak, mengeluarkan bukti, mengeluarkan catatan, oh PRT-mu kilo sakit, kamu harus bayar denda, kamu harus memberi gaji walaupun dia tidak bekerja, kemudian kamu harus memberikan ganti rugi ketika dia iki cedera dalam kurun waktu 21 hari. Nah, ketika majikan melanggar kasus iki, berarti majikan siap-siap nanti bakal dituntut secara pidana oleh lembaga IOC itu sendiri, Mbak. Nah, iki hal yang harus kawan-kawan ketahui, jika terjadinya kecelakaan kerja di tempat majikan, bos tidak boleh memutuskan kontrak kerja walaupun secara notis ataupun interminit. Contoh, sama dirawat nih di rumah sakit. Nah, majikan langsung menginterminit sampean secara notis. Jadi hari ini di notis, bulan depan Anda keluar. Padahal sampean kondisinya masih dalam perawatan. Itu tetap tidak bisa Mbak, karena nunggu sampean harus pulih, harus sembuh. Nah, nanti sama IOC atau lembaga dari IOC ini bakal ngecek Mbak, bagaimana sih kondisi kesehatan sampean, kemudian gimana sih tentang kinerja sampean, apakah menurun atau pulih kembali sedia kala atau bagaimana. Itu nanti menjadi pertimbangan majikan kui harus membayar kepada Anda apa enggaknya. Intinya adalah itu harus ada pertimbangan dari IOC dulu. Majikan tidak boleh memutuskan kontrak kerja apapun alasannya, dan intermit atau notis pun tetap tidak boleh nih Mbak. Jadi kalau sampean dapat kasus nih, contoh sampean tiba-tiba kepleset, majikan masuk kontrak kerja, pas kondisi nih sampean punya rumah sakit, gampang Mbak, sampean minta bantuan sama agensi. Kalau agensi nggak mau kajari, kalau kajari nggak paham, ya minta bantuan sama organisasi. Di organisasi banyak Mbak menangani kasus seperti ini. Jadi cukup sampean kita teleponkan dengan organisasi untuk mengangkat kasus Anda sampai tuntas. Jadi Anda juga harus menuntut majikan Anda ketika majikan Anda ini memutuskan kontrak kerja dan tidak mengobati Anda sampai pulih. Itu aja nggih Mbak, semoga bermanfaat. Tetapi kalau Anda iki jatuhnya ketika libur atau mungkin ketika Anda cuti ke Indonesia, kuwi beda lagi Mbak ya, karena
itu sudah tidak masuk di dalam asuransi. Tapi ada juga majikan yang menyertakan asuransi ketika dia baik banget. Tapi kalau nggak baik, dia tidak menyertakan asuransi kecelakaan ketika cuti ataupun ketika libur. Jadi hati-hati kalau libur, hati-hati kalau cuti ya Mbak. Nah, dengan ada pembahasan ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.